Dan berbekallah kalian, karena sebaik-baik bekal adalah bekal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia ini tidak sia-sia. Allah Subhanahu wa taala Rabbuna, Allah yang menciptakan seluruh makhluknya. Allah adalah Tuhan kita yang satu yang paling berhak untuk dipuji dan diibadai. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan langit dan bumi dalam jangka waktu yang cukup singkat, dalam 6 hari lamanya, dan tanpa Allah merasa lelah. Allah ingin tunjukkan kepada seluruh makhluknya bahwasannya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kuasa dan maha perkasa. Di tangan Allah Subhanahu wa taala segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan segala sesuatu untuk makhluknya. Maka ayuhal muslimuna ibadallah, apalah daya dari seorang hamba yang kecil seperti kita ini? Seberapa besar kekuatan dari makhluk yang bernama manusia ketika dia ingin menunjukkan super powernya, ketika dia ingin menunjukkan kekuasaannya, ketika dia ingin menunjukkan kekuatannya, ketika dia ingin menunjukkan bala tentaranya. Tapi itu semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang sangat kecil. Ibadallah, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sia-sia. Tidak sia-sia Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Bahwasannya rutinitas kita, keseharian kita ini tidak pernah luput dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Anda seorang pekerja, walaupun Anda sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang entrepreneur, bahwasannya mencari rezeki di jalan Allah dengan cara yang halal, itu dinilai sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayyuhal muslimuna ibadallah, jangan pernah kita merasa bangga dengan apa yang kita miliki, bahwasannya semua yang ada, fasilitas yang ada di dunia ini, dari rezeki yang Allah berikan, dari mobil, dari harta, dari keluarga, dari jabatan, dari apapun, semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal muslimuna ibadallah, dalam hadis qudsi dinyatakan, ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautu faksuni aqsikum. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian semua itu dilahirkan di permukaan bumi dalam keadaan telanjang. Telanjang bulat kita dilahirkan di muka bumi. Tidak ada satu helai benang pun yang menempel di tubuh seorang bayi ketika dilahirkan di muka bumi. Allah nyatakan, wahai hambaku, sesungguhnya kalian semua dalam keadaan telanjang, maka mintalah pakaian kepada diriku, niscaya aku akan memberikan pakaian kepada kalian. Ya ibadi, kullukum ja'i'un illa man at'imtuhu fastat'imuni at'imkum. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian semua dalam keadaan lapar, maka mintalah makanan kepada diriku, niscaya aku akan memberikan makanan kepada kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal muslimuna ibadallah, inilah yang Allah nyatakan dalam hadits qudsi yang sahih. Allah semua yang memberikan fasilitas kepada kita, dari pakaian, dari harta, dari makanan yang kita makan. Yang sebentar lagi bapak-bapak semua selesai melaksanakan salat Jumat, mungkin masing-masing akan menuju makan dan mereka akan membeli makanan. Sesungguhnya makanan yang kita makan setiap hari datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita pesan dari rumah makan dan sebagainya, tapi ingatlah bahwasanya makanan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal muslimuna ibadallah, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala cuma minta kepada kita sebagai makhluknya. Allah tidak berlebihan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan mereka aku perintahkan untuk beribadah kepada diriku, kata Allah. Dinyatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, "Ay la amurahum bi'ibadati la lihtiyaji ilaihim." Tidaklah aku perintahkan mereka jin dan manusia beribadah kepada diriku, bukan berarti aku ini butuh kepada mereka. Allah tidak butuh kepada makhluknya. Allah tidak butuh kepada jin. Allah tidak butuh kepada manusia. Akan tetapi kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh kepada rahmat Allah.
kita butuh dari rahmat Allah, kita butuh dari kasih sayang Allah, kita butuh dari pahala Allah, kita butuh dari surga Allah Subhanahu wa taala, dan kita butuh dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh kepada makhluknya, tapi kita sebagai makhluk Allah, kita yang berharap, kita yang berserah diri, kita hanya bersandar kepada Allah, dan kita hanya bertawakal kepada Allah. Wa tawakkal 'alal hayy alladzi la yamut wal jinnu wal insu yamutun. Bertawakallah kalian hanya kepada Allah, zat yang maha hidup yang tidak akan pernah binasa. Sedangkan manusia dan jin, mereka akan binasa, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya kita hanya berharap kepada manusia, bergantung kepada manusia, manusia ada batas waktunya. Manusia punya jabatan dengan batas waktunya. Semuanya ada batas waktunya berjalan di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, "Likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Setiap umat ini, kata Allah, mereka punya batas waktu, ajal, batas waktu kematiannya, kata Allah. Ketika datang ajalnya, maka tidak bisa dimundurkan, tidak bisa pula dimajukan, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka ayyuhal muslimuna ibadallah, inilah bergening dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah memberikan bergening kepada kita bahwasannya kita semua ini memiliki batas waktu ketika kita berjalan di permukaan bumi ini. Mereka penguasa, mereka yang punya jabatan, mereka yang punya perusahaan, bekerja di perusahaan, semuanya ada batas waktunya. Dan ending dari kehidupan manusia, ketika mereka sudah berjalan di muka bumi ini, disebutkan oleh sebagian ulama, yaitu Al-Imam Ibn Sirin rahimahullah ta'ala, dinyatakan bahwasannya progres dari perjalanan hidup seorang hamba yang bernama manusia, dinyatakan bahwasannya manusia ini pertama kali dimunculkan dari punggung ayahnya, min dhahri abihi ila batni ummih. Seorang anak manusia ini memiliki progres perjalanan hidup. Pertama kali dia dimunculkan oleh Allah dari punggung seorang ayah. Kemudian dibenamkan oleh Allah ke dalam rahim, ke dalam perut seorang ibu. Kemudian setelah dilahirkan, kemudian dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah manusia mengarungi perjalanan kehidupan di dunia, lalu Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan kembali ke dalam perut bumi, yaitu ke dalam kuburannya. Kemudian setelah dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kelak di yaumil qiyamah, di hari kebangkitan, Allah keluarkan kembali manusia dari balik tanah kuburannya. Kemudian dari akhir perjalanan hidup dari seorang hamba yang bernama manusia, yaitu kelak di yaumil qiyamah, imma dia dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, atau dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Inilah hakikat dari perjalanan hidup dari seorang manusia. Mungkin selama hidup kita ini, yang usianya sudah 30, 40, 50, 60, 70, 80 tahun, mereka tidak tahu progres perjalanan hidupnya seperti apa. Tapi ini sudah dijelaskan oleh para ulama bahwasannya inilah kehidupan dari seorang manusia, dimunculkan dari punggung ayah, kemudian dibenamkan ke dalam rahim seorang ibu, dimunculkan ke alam dunia, kemudian ditenggelamkan oleh Allah ke dalam kuburannya, kemudian dimunculkan di hari pembalasan, di hari kiamat, kemudian Allah akan tenggelamkan kembali, yaitu di akhir perjalanannya, yaitu imma dia dimasukkan ke dalam surga, atau dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Ayyuhal muslimuna ibadallah, semua akan ada batas waktunya. Dan bumi yang sedang kita pijak ini, bumi ini akan Allah akhiri perjalanan hidup di permukaan bumi ini. Bumi ini sudah tidak muda lagi. Usia bumi ini sudah tua. Dan Allah Subhanahu wa taala akan tutup dari akhir perjalanan kehidupan yang ada di permukaan bumi ini, dan apa yang ada yang di atas langit, semuanya akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam satu waktu, satu hari yang Allah telah janjikan, yang telah Allah abadikan di dalam beberapa ayat, di dalam beberapa surat, dan surat-surat yang sangat pendek, yang kita yakin bahwasanya kita dan anak-anak kecil kita menghafal surat tersebut. Allah sudah terangkan di dalam surat Al-Qari'ah. Surat Al-Qari'ah, saya yakin bapak-bapak semuanya pasti hafal surat Al-Qari'ah. Betapa banyak kita mendengar para imam, betapa banyak kita mendengar surat Al-Qari'ah dibaca setiap waktu, setiap saat. Tapi ternyata banyak di antara kita yang tidak bisa mengambil ibrah pelajaran dalam surat Al-Qari'ah. Ternyata surat Al-Qari'ah yang sangat pendek, Allah terangkan dengan jelas, dengan gamblang, bagaimana dari ending perjalanan hidup, dari kehidupan yang ada di dunia ini, dan apa yang ada di atas langit yang Allah akan binasakan. Allah nyatakan dalam surat Al-Qari'ah, Al-Qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah,
يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Surat Al-Qari'ah, dari awal surat sampai akhir surat yang cukup pendek, tidak panjang suratnya, cuma beberapa ayat. Tapi di dalamnya Allah terangkan tentang kejadian huru-hara hari kiamat. Maka ayuhal muslimuna ibadallah, cobalah kita sekali-kali dalam waktu senggang kita, ketika kita istirahat, ketika ada waktu luang, silakan Anda buka surat Al-Qari'ah. Dari awal surat sampai akhir surat Allah terangkan tentang kejadian huru-hara hari kiamat. Huru-hara hari kiamat tidak pernah difilmkan dalam dunia perfilman, yang sebagian orang menganggap oh hari kiamat seperti ini akan hancur. Tapi bahwasannya kejadian yang mereka bikin dari dunia fiksi dan diksi berbeda dengan apa yang telah Allah terangkan dalam Al-Quran. Ayyuhal muslimuna ibadallah, Al-Qari'ah mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah. Allah nyatakan Al-Qari'ah. Al-Qari'ah disebutkan oleh para ulama ismun min asma'i yaumil qiyamah. Al-Qari'ah merupakan nama dari nama-nama hari kiamat, yang mana setiap nama dari nama-nama hari kiamat memiliki makna yang berbeda-beda. Dan ketika Allah mengulang-ulangi satu kalimat di dalam satu surat dengan sampai 3 kali diulangi oleh Allah ulangi 3 kali Al-Qari'ah mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah. Ketika Allah mengulang-ulangi satu kalimat di dalam satu surat, ini menunjukkan betapa pentingnya kalimat tersebut supaya diperhatikan oleh manusia, supaya manusia tidak lalai. Allah berikan peringatan dengan diulang-ulang oleh Allah dalam rangka supaya manusia mengingat dari ucapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qari'ah disebutkan oleh para ulama yaitu sebuah suara yang sangat dahsyat, yang dengan satu suara ini Allah akan porak-porandakan yaitu tatanan alam surya, tatanan alam jagat raya ini semuanya akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu tiupan bunyi sangkakala yang akan ditiupkan oleh malaikat Israfil alaihi salatu wassalam. Dengan satu tiupan, yaitu surat Al-Qari'ah ayat yang pertama ini, Al-Qari'ah, dengan satu suara ini Allah hancurkan dengan sehancur-hancurnya apa yang ada di langit dengan 7 lapisannya dan apa yang ada di bawah bumi dengan 7 lapisannya. Allah akan hancurkan dengan sehancur-hancurnya. Al-Qari'ah mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunu an-nasu kal-farashil mabthuth. Di hari itu manusia, Allah Subhanahu wa taala akan keluarkan manusia dari balik kuburannya. Manusia ketika Allah Subhanahu wa taala wa humilatil ardu wal jibalu fadukkatan dakkatan wahida, dan di hari itu di yaumil qiyamah ketika bunyi sangkakala sudah ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mulai Allah menunjukkan kekuatannya, mulai Allah menunjukkan super powernya, Allah tunjukkan kekuasaan Allah. Wa humilatil ard wal jibal fadukkatan dakkatan wahida. Di hari itu Allah tunjukkan kekuatannya. Allah akan genggam, Allah akan angkat langit, Allah akan angkat bumi, Allah akan terbangkan gunung-gunung yang ada di permukaan bumi ini. Gunung yang di hari ini kita bisa melihat gunung yang menjulang tinggi dengan kokohnya, dengan besarnya, yang gunung seakan-akan tidak pernah bergerak walaupun 1 inci. Tapi di hari itu di yaumil qiyamah Allah akan angkat gunung. Gunung akan Allah terbangkan seperti potongan-potongan kapas yang ditiup angin, dan gunung diangkat oleh Allah. Kemudian Allah benturkan dengan 1 kali benturan, maka Allah hancurkan seluruh penghuni bumi seketika, dan manusia dan penghuninya ketika itu akan dikuburkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah nyatakan dalam surat yang lainnya bagaimana Allah akan membelah langit di hari itu. Allah akan belah langit, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan jatuhkan bintang-bintang yang ada di langit. Langit yang di hari ini kita bisa melihat ke atas. Langit dengan eloknya, dengan indahnya. Langit dengan warna-warninya ketika dengan perpindahan alamnya. Begitu indahnya. Langit ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi naungan bagi penghuni bumi, untuk menjadi perhiasan bagi penghuni bumi. Akan tetapi kelak di hari itu di yaumil qiyamah, langit yang indah seperti ini yang kita lihat, yang tidak ada celah kekurangan dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Langit di hari itu Allah akan belah. Langit di hari itu akan Allah genggam. Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari Muslim, ketika Allah Subhanahu wa taala menggenggam
yaitu langit di tangan kanannya, Allah gulung langit, kemudian Allah genggam di tangan kanannya, kemudian bumi di tangan kiri Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Anal Malik, ainal mulukul ard?" Aku adalah raja di raja. Mana raja-raja dunia yang dahulu mereka berkuasa di permukaan bumi? Allah ingin tunjukkan kekuasaannya. Allah ingin tunjukkan super powernya. Allah genggam langit di tangan kanannya. Allah genggam bumi di tangan kirinya. Allah nyatakan, aku adalah raja di raja. Mana raja-raja dunia yang dahulu mereka berkuasa? Maka ayuhal muslimuna ibadallah, inilah di mana hari kita semua akan menjumpai hari kiamat. Dan kita salah satu di antara yang Allah sebutkan bahwasanya di hari itu manusia dihimpun oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka semua akan menghadap Allah. Ila aina? Ila rabbihim yansilun. Kemana manusia hendak pergi di hari itu? Ainal mafar? Kemana kalian hendak lari di hari itu? Ila aina? Ila rabbihim yansilun. Manusia di hari itu sudah tidak bisa menguasai dirinya. Di hari ini kita menjadi manusia merdeka. Kita bebas untuk melangkahkan kaki kita pergi kemana. Kemana kita hendak pergi. Kemana kita hendak melangkahkan kaki kita. Kita bebas di hari ini. Tapi di hari itu ketika manusia dibangkitkan oleh Allah dari balik kuburannya, semuanya sudah tidak bisa menggerakkan kakinya. Mereka semuanya dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ila rabbihim yansilun. Mereka berbondong-bondong akan menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan amalannya ketika di dunia. Maka ayuhal muslimuna ibadallah, jangan sampai kita menjadi menyesal di hari kiamat. Karena Allah sebutkan dari beberapa ayat, yaitu orang-orang yang mereka menyesal ketika Allah tampakkan neraka di hadapan mereka. Ketika disebutkan dalam hadisnya Aisyah, ketika bumi digenggam, kemudian langit digenggam oleh Allah. Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ketika langit digenggam, ketika bumi digenggam oleh Allah, kemana keberadaan manusia di hari itu?" Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ala sirat." Manusia di hari itu sedang menempuh perjalanan di atas jembatan yang lebih kecil, lebih tipis daripada satu helai lembar rambut manusia. Itulah jembatan as-sirat yang akan kita lewati semua. Yang bawahnya itu adalah neraka Allah, neraka yang menyambar-nyambar, menyala-nyala. Neraka mengatakan kepada Allah, "Hal min mazid?" Apakah ada tambahan kuota manusia? Masukkan manusia kepada diriku. Dalam hadis Abu Hurairah disebutkan ketika Rasulullah duduk bersama para sahabatnya, tiba-tiba terdengar suara dentuman yang sangat keras. Lalu Rasulullah bertanya, "Tahukah kalian suara apa tadi?" Maka sahabat menjawab, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya mengetahuinya. Maka Rasulullah mengatakan, itu tadi adalah suara batu yang dilempar oleh Allah Subhanahu wa taala dari tepi jurang api neraka. Dan untuk mencapai keraknya neraka membutuhkan waktu 50.000 tahun perjalanannya. Ayyuhal muslimuna ibadallah, tidak main-main. Neraka Allah yang sangat dahsyat, siksa adab Allah yang sangat dahsyat, yang sangat pedih. Maka jangan sampai kita menjadi orang-orang yang akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Maka ayyuhal muslimuna ibadallah, inilah dari sebagian ayat-ayat Allah, dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan kepada kita tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq, aqulu qali hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أيها المسلمون عباد الله, pada khutbah Jumat yang kedua ini saya tidak memperpanjang dari khutbah yang pertama. Al-khulasah, intisari dari khutbah yang pertama, Allah menciptakan kita di dunia ini tidak sia-sia. Tapi Allah Subhanahu wa taala meminta kepada kita untuk kita hanya mentauhidkan Allah, menunggalkan Allah dalam beribadah. Apapun yang kita kerjakan di dunia ini dalam perkara kebaikan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pergunakan waktu dengan sebaik-baiknya, karena semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah. Semuanya akan ada ending dari perjalanan hidupnya, dan semuanya akan kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan, dan catatan-catatan amal seorang hamba akan dikeluarkan oleh Allah di yaumil qiyamah, dan mereka akan ditimbang oleh Allah sesuai dengan amalan perbuatannya ketika di dunia.
Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita di atas agama Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan hati kita di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dan dosa seluruh kaum muslimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Fala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.